Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا وعسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا وعسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Ustadz M. Hasanuddin, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuna Maya Saskia Gotik. Cakapnya mana? Saya ulang. Nuna Maya Saskia Gotik. Nunga jawabna araya, tapi nunga jawab salamna segetik. Melakawi sisi leweng di Banjuran make cai. Bisi tadi keur malaweng urang uwihan saklide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pinggir sumur, yang jawab salam saya doakan sing panjang umur. Daun salam, daun sawit, yang jawab salam mudah-mudahan sing loba duit. Arif. Daun salam, daun suci, yang jawab salam mudah-mudahan bisa berangkat ibadah haji. Daun salam, daunnya lindung, yang jawabnya ikhlas, mudah-mudahan sing bisa nyandung. Setuju ibu, setuju? Ibu setuju aja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fil qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung yang diwakili oleh Bapak Camat tadi. Yang saya hormati Bapak Lurah Kaca Bolang yang energik luar biasa, sering ketemu, mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa bisa melaksanakan amanah dan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Forum RW, juga Bapak RW sebagai tuan rumah, juga Bapak RT, para inohong di Kalum ya ini ya. Ketua DKM juga Pak Diki, ini sahabat saya sekaligus Menteri Perhubungan karena beliau yang menghubungi saya. Bukan pertama saya kesini, 2 kali Pak Lurah. Waktu taraweh, ini pengalaman seumur hidup saya apluk-aplukan di Nacai satu uang luar biasa. Luar biasa, saksi betul ya. Tadi sudah dipaparkan oleh para Pak RW sampai Pak Camat, luar biasa tentang banjir ini. Dan saya mengalami sekali gitu ya, sampai masjid itu hanya 5 orang. Itu jadi mau tarawih. Jadi Pak katanya, alhamdulillah ada beberapa yang datang, cuma tong lami ada bapak-bapaknya badai beberes. Abis itu bingung Pak Lurah sebetah sebenarnya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah ini kebersamaan yang kedua. Mudah-mudahan ini semua jadi spirit bersama untuk senantiasa mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sepuh, para wargi, ini para sepuh ini kenapa saya sebut? Karena biasanya asapnya lebih ampuh ya. Para sepuh itu asapnya lebih ampuh. Hari ini kita berkumpul dalam rangka silaturahim dan halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Arab sebetulnya, tapi tidak ada dalam kamus besar bahasa Arab. Justru adanya di kamus besar bahasa Indonesia. Kalau tanya ke Arab pasti nggak ngerti apa itu halal bihalal, ya. Karena hanya ini produk original asli ulama Indonesia.
Tadi luar biasa. Halal bihalal ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa acara yang diselenggarakan pasca Idul Fitri dalam rangka saling maaf memaafkan. Jadi esensinya sama dengan silaturahim. Ya. Oleh karena itu maka secara lugawi halal bihalal ini dari kata halal yahilu, artinya mencairkan sesuatu yang beku, meluruskan sesuatu yang bengkok, kemudian mencairkan atau merapihkan sesuatu yang kusut. Jadi kalau hari ini kita berkumpul dalam rangka saling silaturahim atau halal bihalal, kita ingin bagaimana hubungan kita barangkali setahun yang lalu ada kebekuan, kita cairkan hari ini. Ada sesuatu yang kurang lurus, yang bengkok, kita luruskan. Ada sesuatu yang kusut hubungan kita, kita ingin rapihkan gitu. Makanya esensinya sama dengan silaturahim. Tapi kata Nabi, silaturahim itu bukan hanya sebatas laisal wasil bil mukafi, kata Nabi. Jadi yang disebut silaturahim itu bukan hanya sekedar membalas ya kunjungan atau membalas kebaikan, pemberian. Walakinil wasil, kata Nabi, tapi yang disebut dengan silaturahim itu alladzi idza qata'at rahimahu wa salaha, menyambung sesuatu yang terputus. Jadi kalau hari ini ibu mau datang berkunjung kepada orang yang suka berkunjung sama ibu, mau memberi kepada orang yang memang biasa memberi sama ibu, mau tersenyum kepada orang yang ramah sama ibu, itu bukan silaturahim, itu balas jasa. Ya. Tapi sebaliknya kalau ibu tidak mau berkunjung kepada orang yang tidak mau berkunjung kepada ibu, tidak mau kemudian tersenyum kepada orang jutek kepada ibu, tidak mau kemudian memberi kepada orang pelit sama itu namanya balas dendam. Ya. Atau ibu tidak mau berkunjung kepada orang yang orang itu sering berkunjung ke kita. Ya, dia nggak mau tersenyum kepada orang yang memang dia suka senyum sama kita. Nggak mau kemudian memberi kepada orang yang berehan sama kita, itu namanya kurang ajar. Tapi yang disebut silaturahim itu, ini levelnya paling tinggi Pak Lurah, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Itu level silaturahim itu bisa memberikan atau membalas keburukan dengan kebaikan. Contohnya ibu punya suami teganteng, penyayang, tanggung jawab sama keluarga. Terus ibu tuh membalas cinta suami itu dengan cinta yang sama. Kira-kira biasa apa luar biasa? Biasa. Biasa itu. Emang top suaminya ganteng. Nah yang luar biasa ketika suaminya butut, pokoknya segala bubututan di suami ibu. Udah gitu sering memarahi, tidak tanggung jawab, gawe hese barandahar beki. Kira-kira nyandung ya Pak. Wah, ya komplit ya. Tapi ibu lo luar biasa pelayanan pada suami, sabarnya luar biasa dilayani walaupun itulah yang disebut dengan silaturahim. Pertanyaan saya buat ibu-ibu, mau jadi istri biasa atau istri luar biasa? Jawab dong, Bu, ini kan bukan Jumatan. Pengen luar biasa katanya Pak, berarti boleh dua dong. Atau contoh lain, barangkali ibu tuh punya apa ya namanya, adik yang tipenya teh suka beberes kalau di rumah tuh. Kalau datang ke rumah ibu tuh ya, buka kulkas, teteh ini apel ini sarai cokot, ya chicken wings ini harade cokot, jadi gitu biasanya teh. Terus ibu berkunjung ke rumahnya, rek sarua beberes gitu. Jangan, kalau silaturahim esian kulkasna, itu baru silaturahim. Ini kan luar biasa. Atau barangkali dalam keseharian kemarin bapak-bapak, ibu-ibu mudik, ada yang ke Garut, bawa cocodot, ya, bawa domba Garut, ya, cek suami teh, mama ini bagikan ke tetangga. Terus kata yang depan rumah beres, entong saya tamat tara mere. Itu bukan silaturahim. Justru yang tara mere itu kita kasih, kita beri. Sugane raeun. Kan gitu. Jadi memang silaturahim itu adalah menyambungkan sesuatu yang terputus. Dan ini pahalanya luar biasa keren.
Bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Kalau saya biasa di luar, Pak Lurah. Nah, ini mohon maaf Pak RW, saya tuh agak kelihatan peloy, memang ngantuk semalaman tuh bisa nyari. Biasa nama cager nate keluar white coffee. Biasa. Mohon maaf. Mohon maaf. Biasana tapi terkedah. Jemaah yang dirahmati, sehingga mudah-mudahan dengan silaturahim ini, ibadah Ramadan yang kemarin kita lakukan dan kita tutup dengan silaturahim ini akan menambah kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, lalu ini kan Ramadan tuh spesial dari Allah. Bonus luar biasa, Allah kasih umur kita sampai di Ramadan, bahkan sampai Lebaran Idul Fitri ini. Ini kan nikmat yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Bukan dibalik, dusta mana lagi yang kau nikmati? Hati-hati. Nah, oleh karena itu saum ini kan program Allah, ada tujuannya begitu. Ya, sama titipannya. di dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang saum itu ada di Al-Baqarah 183 sampai 187. Mohon maaf Pak Lurah, saya biasa jarang menyebutkan nomor ayat di dalam pengajian. Sok di parasangan biasa. Yang bertakwa secara personal. Tapi kalau Allahum ya takut menjadikan kita pribadi yang bertakwa secara sosial. Makanya takwa ini sempurna begitu. Ada apa namanya? Secara personalnya kita bangkitkan ketakwaan. Yang kedua, secara sosial. Ini yang kita bahas dari tadi dengan Pak RW, kemudian saya Pak Camat. Bagaimana membangun hubungan sosial ini? Nah, dua kategori ini harus kita jalani sehingga saum kita diterima gitu. Makanya doa yang sering kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum itu bukan sekedar ucapan, tapi memang kita lulus gitu, mendapat gelar muttaqin gitu. Karena tujuan daripada saum itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, pertama, saya tidak akan lama Pak Lurah, karena jam 12 ini sudah ditunggu di Ciranjang. Dek sare maksudnya ke Ciranjang. Dia ke Ciranjang mereka mana deh ya. Nah, pertama ada ketakwaan secara personal dan itu dilatih sepanjang kita Ramadan. Boleh saya ke depan? Saya kayak Pak Camat kalau di sini. Kan depan ini kelihatan gantengnya. Mohon maaf. Nah, jadi pertama ketakwaan secara personal kita latih luar biasa di bulan Ramadan. Dan ini Syawal ini kan artinya meningkat. Maka jangan sampai kita terputus semangat itu hanya di bulan Ramadan. Kita bawa nih spirit ibadah Ramadan yang luar biasa kemarin itu masuk ke bulan Syawal dan berikutnya. Karena Ramadan itu hakikatnya latihan. Ya, hakikatnya latihan. Main sesungguhnya itu sekarang. Ulah jika versinya sekai main latihan HD gitunya. Tapi kamu mah kayak ini ya? Kayak ini. Elemunan Jadi kebayang nggak? Ibu-ibu bawa uang 100.000 ke Pasar Baru. Asa alit, asa ageng bu. Alit. Ibu bawa ke Majlis Talim uang 100.000 asa ageng, asa alit. Asa ageng luar biasa. Ke Pasar Baru bawa dia 100.000 beli naon. Dikocok yang dipoto selfie jeung juri. Kemarin Pak Lurah bener, hadisnya bener. Jurik diangkutan ke Satpol PP tadi. Nah memang puasa mah kan dikerangkeng pada setan. Bener dibuktikan di Kota Bandung. Para jurik diangkut kami. Bener hebat di Kota Bandung. Luar biasa. Nah, jadi sedekah ini itu baru perokok Pak. Dan rokok itu saya udah melakukan penelitian. Ada 4 manfaat merokok. Pertama, nuka rokok mah akan selamat udah anjing edan. Sabab tukang ngarokok mah di udah sok engap cinogo disangka anjing rek ngulung batu terjadi mudah sok ngarokok selamat kan.
Nu kadua tukang ngarokok mah salamet tina maling. Moal kasupan maling sabab tukang rokok mah batuk sapu putih. Cek maling rasarena pindah kan tara ngarokok. Nu katilu tukang rokok mah penyakitnya ringan, paru-paru nu tara ngarokok lupa-lupa. Nu kaopat manfaat nu sok ngarokok mah bakal cepat papenak jeung Gusti Allah sabab can kolot geus maot. Punten kan sok ngarokok. Itu baru tukang ngerokok. Jangan tukang mancing. Dan jadi coba tukang mancing berapa biayanya, Pak? Besok saya mancing. Itu langsung kepala staf angkatan laut itu nelpon ke pasukan amfibi. Tolong besok siapkan. Langsung tarurun ke laut. Makanya sudah disiapkan ikan-ikan besar. Wah, Pak Harto mancing laut letik. Nah memang harus disiapkan. Tapi tolong bawa mau ke cendana laut. Rahasia. Ini kan keren Pak. Artinya, cobalah sebagiannya kita berikan untuk kebaikan. Ya, termasuk untuk saudara kita di Palestina. Keluarkan harta kita, ya, dikala ada Pak. Ini kan umur kita ini nggak lama. Allah berikan rahasia umur ketiga. Satu rahasia waktu. Nah, mohon maaf, ada yang tahu waktu kematiannya kapan? Ini anugerah Allah, kita nggak tahu waktu mati kita. Kalau kita tahu tanggal, bulan, tahun kematian kita, mungkin kumpul ini pasti saling bertanya. Bapak Irama, abdi mah 2 tahun deh, kabayan kebang keduanya. Nusa Bali mah geus pias, abdi mah enjing. Diberi konsumsi setiap wong tua dari suka mahal, nggak ada semangat hidup. Untung kita tidak dikasih tahu. Yang kedua untungnya kematian itu tidak sesuai urutan abjad. Asep, Pak Asep, Pak Aep, aduh, Pang Payuna, Pak Ahmad, Pak Asep, Pak Agus, Hasan, Mat, pertengahan. Nah, anu Panglami nama Yanto, terakhir sama. Batur geus marot culang jileung sorangan. Allah. Yang kedua, ya, kalau ibu bapak tahu waktu kematian pasti bikin surat undangan. Hadiri prosesi pemakaman saya besok jam 10 pagi. Eta sapalem daratan palurah lagi panggeulana. Hayang apa kumaha. Untuk kita nggak ada yang tahu. Oke, yang kedua rahasia dari kematian itu adalah rahasia tempat kematian kita. Ibu masih ingat Kang Emeril Mumtazhan, putra mantan gubernur Jawa Barat. Meninggalnya di mana? Tong mabas mulai ieu fokus. Kemana wae? Bukan pesan saya ini. Itu kan meninggalnya di mana? Di Swiss, kebayang nggak? Karena beliau nggak tahu meninggalnya akan di Swiss. Pasti kalau tahu dia akan membatalkan jadwal penerbangan ke Swiss. Nggak tahu. Beberapa tahun yang lalu Pak Lurah, sudah agak lama, pesawat Sukhoi membawa penumpang 150 itu meninggal semua nabrak gunung salak. Nggak ada yang tahu. Kalau mereka tahu pasti nggak jadi itu. Siapa yang salah? salah. Bukan pilot Pak. Karena pilot nggak tahu ada salak ada di gunung. Kematian itu tempatnya nggak ada yang tahu. Yang selanjutnya kematian itu rahasianya rahasia kondisi kematiannya. Ada yang sakit, tapi nggak selalu identik yang sakit itu mati. Ya, banyak juga yang sehat. Ibu tahu suaminya BCA? Itu kan habis olahraga, makanannya juga terjaga dengan baik. Tos waktos nama mau. Altis Olga Saputra sakit dibawa ke Singapura, meninggal. Dia beren ngerasa di Singapura, oh malaikat maut. Di itu dijemput ternyata. Kita nggak ada yang tahu Pak. Ya, kondisi kematian kita. Kemarin tuh di Al-Jabar ada anak makan sukro maut Pak. Makan sukro maut. Makan sukro dina mobilnya tabrakan maut. Masih di Al-Jabar ke mancing Pak Lurah.
bari ngarokok, rokokna murah maot langsung. Rokokna nu mah. Kuman rokokna mah kamana we, penting urang mah dibayar lah. Da serius teh mah ngaji anu. Mun ngaji teu make seuri sok hayang sare Pak. Sepakat Pak? Itulah rokokna mah kamana ieu mah. Nah, jadi wal kadhimina itu. Yang kedua adalah bagaimana kita menahan hawa nafsu. Nah ini penting, bagaimana menjaga tadi tali persaudaraan itu dengan cara menjaga hawa nafsu. Di Ramadan itu luar biasa nafsu kita terkendali. Mau marah susah, takut. Biasanya suaminya pemarah, karena memang suaminya itu sosoromot popolokok. Tapi Ramadan mengadak-adak bagus. Biasanya balik gawe kalian assalamualaikum najong pantong, najong nanti jempol nyelap dengan pantong. Wah sih. Ya Allah. Lebih kaya menurut tatanggi abdi mah kurung. Awak kata pegang. Kita harus aja kunaon awak teh beri pegang-pegang teh. Duka pausa cenah abdi teh kabidan sehat. Kapus kesmas sehat. Cing teh bawa ka hasan sadikin. Dirongsen masuk ke ruang radiologi. Hasilnya ternyata mengejutkan. Hasil gambar teh gambar salah ke bawah bapak. Berenang naon. Nah ini mohon maaf ya Pak ya, Ramadan maka harus tambah sayang sama istri ya. Jagalah istri, bukan hati mau dijual. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisnya bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Kalau istri sedang marah, di rumah terasa gerah. Anak-anak pun gak betah, hidup tidak bergairah. Tapi kalau istri senang, di rumah pun jadi tenang. Anak pun gembira, yang kata malam Jumat goyang-goyang. Jagalah hati. Disawalilah. Jadi sayangi istri. Jamaah, maka jangan sampai kemarahan itu menguap. Kata Nabi, lantak tobolakan jangan kau marah, surga untukmu. Jadi untuk masuk surga itu dengan mudah. Jaga amarah supaya Allah berikan surga kepada kita. Maka kalau para pemimpin menjaga amarahnya, tapi Pak Lurah kemarin saya ada kesempatan bisa open house dengan Pak Prabowo. Halal bihalal ternyata bagus. Walaupun mantan Dansus, Danjen, Kopassus, bagus. Saya pas datang sesalam dianggap saudara. Saudara siapa? Dianggap betul, Pak Abid dan Pak Prabowo. Alhamdulillah, saudara siapa? Kau pas balik mah dia anggap keluarga. Lain saudara kok keluarga? Keluarga. Pada meyakinkan para tuang baru keluarga. Alhamdulillah Pak. Bagus ternyata Pak. Dan hanya kalau orang tuh milih beliau kamarnya. Urusan dia yang malah. Jadi jamaah. Jadi satu ya sedekah, dua tahan amarah, ketiga wal afina aninas. Ya. Memaafkan kesalahan orang lain. Ini kan penting membangun tadi kebersamaan di klaster Talam ini kan awalnya marah. Bang aku bebas deh Pak. Isi bocor gitu. Bentar maaf. Jadi Pak, kalau menahan marah itu masih ada dendam. Tapi kalau sudah memaafkan, sudah tidak ada dendam. Makanya Nabi itu saking larang-larangnya masalah marah, sampai diibaratkan Pak, kalau ada seorang ibu yang dia pemarah, dia ingin insaf dari marahnya, dia pengen berhenti ketergantungan marah. Sama Ustaz diberikan paku sama palu. Bu, kalau marah ibu palu ini. Di dinding tembok ini. Dipalu si pakunya. Ternyata sehari sampai 50 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mengundang berkahnya Allah, mengundang rahmatnya Allah. Terutama kita juga doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang kondisinya lebih buruk, lebih dari 50.000 yang sudah syahid. Mudah-mudahan diberikan kemenangan dan juga kemerdekaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir wa tagliqu biha ana baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumil din. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.